Hai, perkenalkan nama saya Esti Jumirna Taneo, NIM 2301070014, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata. Dan saya membuat video ini di RT 02 RW 01 Desa Nunamat, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selamat menyaksikan. Bapak, jadi terima kasih atas waktunya Bapak untuk saya bisa wawancara dengan Bapak. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang Bapak hanya menjawab saya. Oke, jadi yang pertama itu apa yang Bapak pahami tentang pertanian lahan kering? Terima kasih Ibu yang Ibu bertanya terkait suatu isu. Itu awalnya kita harus kerja keras, kerja dari awal kita topa atau kita patahkan rumput begitu, habis dari situ kita tunggu lagi. Tunggu baru sampai waktu kita bakar habis. Nah, kita hanya tunggu saja berkat dari Tuhan, yaitu apa? Hujan turun baru kita menanam hasil yang kita sudah siapkan. Oh iya Bapak, jadi apa saja jenis tanaman yang Bapak tanam di kebun? Baik, jenis tanah yang kita ini tanam di kebun yaitu yang pertama itu kan jagung, yang kedua kacang, yang ketiga labu. Itu saja. Terus menurut Bapak tanaman yang paling gampang untuk ditanam itu apa saja? Yang kita tanam itu yaitu yang dari awal itu kan jagung, kacang, labu, ditambah lagi dengan ubi dan pisang. Itu. Terus apa saja masalah yang Bapak temui saat Bapak menanam? Mungkin ada masalah-masalah yang Bapak temui, Bapak bisa ceritakan? Baik, itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi masalah memang jelas ada masalah. Itu masalahnya karena hujan. Kalau kita sudah siapkan dan tanam itu hasil-hasil yang sudah tadi saya sudah utarakan, itu kita tunggu hujan turun, dari situ baru kita ikuti lagi, kita bersihkan, baru tanaman itu akan menghasilkan buah yang baik. Oke, baik. Jadi Bapak yang menjadi itu sistem atau teknik pengairan apa saja yang Bapak pakai untuk bisa memberikan kepada tanaman-tanaman? Kita lihat daripada keadaan, kalau di tanah yang kering itu kan kita kan di atas ada dua perbedaan, air dan tempat yang kering. Nah, yang tadi kita omong itu kan di atas gunung itu kan tidak ada air, hanya kita minta saja, pokoknya berkat dari Tuhan turun air hujan, baru itu menghasilkan yang baik. Tapi kalau di bagian yang tanah di bawah itu kan pengairan, terairan saja, jadi itu air tertampung di bawah, jadi macam umpamanya sawah, berupa sawah, jadi itu air limpah. Dan kalau di atas itu kita hanya tunggu, kita tidak ini siram batu-batu yang begini, lihat keadaan di sini, ini tanah batu-batu semua. Terus yang berikut, bagaimana Bapak merencanakan kegiatan budidaya tanaman jagung ini?
maksudnya awal Bapak untuk merencanakan itu seperti apa? Kita rencana itu kembali daripada awal. Rencana mau tanam kebun itu tanam apa? Yaitu yang itu dari jagung, kacang labu, ubi, pisang, segala-galanya. Yang berikut bagaimana Bapak membagi tugas dan tanggung jawab Bapak untuk dapat melakukan kegiatan budidaya jagung? Kalau kita yang di atas ini, pokoknya di tempat yang kering sama seperti kami, saya punya kebun ini kan batu-batu. Jadi harus setiap kali kita harus rawat. Rawatnya yang apa? Kita harus bersihkan. Lihat rumput-rumput yang tebal di mana kita harus potong, cabut, bersihkan, baru sebentar menghasilkan yang baik. Tapi tanpa membersihkan tidak ada hasil. Jadi yang berikut bagaimana Bapak menjalankan kegiatan budidaya tanaman jagung ini? Maksudnya bagaimana Bapak menjalankan tugas sebagai petani penanam jagung? Awalnya Bapak buat apa dulu di ini kebun baru? Kayak kerja kayak misalnya awalnya tofa dulu. Itu sebagai awalnya itu yang tadi saya membersih. Bapak, bagaimana Bapak melakukan pengawasan terhadap budidaya jagung dan tanaman yang lain? Penjagaan itu yang biasa kalau kita di atas tempat yang kering ini tidak ada yang dirusakkan, tapi itu dari hama, ada hama yang turun di situ, kita harus beli obat untuk menghilangkan hama. Yang berikut lagi kalau obat anti binatang yang merusak jalan, hindarkan binatang dari situ. Dan berikut itu bagaimana evaluasi atau penilaian Bapak terhadap hasil kegiatan budidaya jagung dan tanaman yang lain? Soal itu evaluasi ini. Jadi kalau kita lihat sudah sampai saatnya sudah matang, kita harus patah, kita membersihkan itu dari situ, baru kita patah dan kita antarkan ke rumah dan kasih naik di atas lumbung untuk buat api dan menjaga. Apakah dari situ Bapak menjualnya lagi atau bagaimana? Jadi kalau untuk itu mau menjual dari penghasilan, kalau penghasilan banyak ya kita harus jual. Tapi kalau tidak mampu, tidak ini banyak, cukup saja untuk kita makan dan membiayai teman-teman yang kurang dari sini. Kita harus bantu, saling membantu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara dengan Bapak. Terima kasih. Ya, selamat. Semoga hasil yang Bapak tanam bisa berguna untuk Bapak dan sesama. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya.